tentang masalah cerai. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin faharramun 'alaiha raihatul jannah. Tiap istri yang minta cerai suaminya tanpa alasan syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Minta 50.000 dikasih 15.000, minta cerai. Suaminya aktivis. So, dino Ahad kita jalan-jalan, main ke orang tuamu. Tahu-tahu namanya aktivis itu kan kadang-kadang ada kegiatan mendadak. Yang mana Allah, Rasul, jihad harus didahulukan, dakwah harus didahulukan. Tahu-tahu harus dibatalkan. Lalu dia marah, kemudian minta cerai. Dia merasa tidak diperhatikan, merasa dinomorsekiankan. Ya, itu nggak syar'i namanya. Ya, ini nggak boleh juga. Kalau orang yang beriman tidak seperti itu. Begitu tahu suaminya adalah seorang aktivis, maka ketika dia harus lebih mendahulukan dakwah dan jihad, lebih harus mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka seorang istri yang solihah, dia akan berpikir, saya harus lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, sehingga dibiarkan suaminya untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Nanti dia berhusnudzon kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan ganti waktu yang lebih baik. Terus kemudian didukunglah suaminya. Jenengan mau dakwah punya uang apa? Tidak. Kalau tidak punya ini tak sangoni, saya kasih saku. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau ada istri model begitu luar biasa. Tapi berapa banyak orang minta cerai hanya masalah sepele juga. Ya kan? Mau minta 50.000 dikasih 20.000 minta cerai. Mau main ke orang tuanya, suaminya nggak boleh minta cerai. Ini kan masalah-masalah sepele. Lah ini berlaku hadis ini, ya berlaku. Orang yang model begitu tidak mencium bau surga. Ini perlu kita paham. Jadi jangan kemudian hadis ini dipukul rata. Ini ada satu kasus begini. Seorang suami dan istri berumah tangga sudah lama. Apalagi dia seorang perangkat desa lah, pejabat. Tapi maaf, walaupun perangkat tidak memberikan contoh yang baik. Istrinya sering dipukul, dikata-katain nama-nama hewan gitu. Satu ketika istrinya ini saking nggak kuatnya, dia mau minta cerai karena terhalang dengan hadits ini. Wah, ini kalau saya minta cerai nanti saya tidak mencium bau surga. Coba saya mau konsultasi kepada ustadzah di dekatnya, karena kebetulan tetangganya itu seorang ustadzah. Kemudian suaminya juga seorang ustadz, karena ini perempuan kan tanya kepada istrinya. Terus ditanya, bagaimana ustadzah gitu, saya boleh nggak minta cerai? Ustadzahnya mengambil dalil ini. Tiap istri yang minta cerai suaminya, maka haram baginya mencium bau surga. Akhirnya dia wis menerima keadaannya, tiap hari dipukuli sampai bengep-bengep gitu. Satu ketika tanya sama saya, boleh enggak? Boleh, saya bilang. Apalagi sampai mukul wajah. Itu sudah juga terlarang dan itu pelanggaran. Lah itu nanti enggak mencium bau surga, kata siapa? Yang tidak mencium bau surga itu ketika seorang istri minta uang 50.000 dikasih 20.000 minta cerai. Pengen sate kemampuan suami itu tempe minta cerai. Itu baru nggak cium bau surga. Loh ini dipukuli, dikatain anjing. Kalau istri dikatain anjing siangnya kemudian malamnya digauli, berarti dia gaul sama siapa? Lah terus anaknya kere. Ya, gitu loh. Ada ini saya punya teman kayak gini, sampai nangis-nangis nih cerita sama istri saya tuh. Suami saya ngata-ngatain saya babi lah, anjing lah, monyet lah. Ya, saya cuma ketawa aja mendengar itu. Wah itu berarti kalau malam kamu diajak gaul, iya digauli ya gaul sama siapa? Ya kan? Kalau siangnya dia bilang monyet ya malamnya berarti dia gaul sama monyet. La haula wala quwata illa billah. Ini jadi masalah ya. Jadi kehidupannya seperti itu. Jadi ini tidak mutlak ya, tapi ada alasan-alasan yang diperbolehkan. Tentunya tidak mungkin Allah turunkan syariat talak, syariat cerai kecuali ya tetap itu diperlukan. Syariat khulu, gugat cerai dari seorang istri kepada suami itu ada. Jadi jangan sampai menolak syariat ini. Kasus yang baru, ada seorang suami, istrinya itu mau khulu, suami ini tidak mau. Apa kata dia? Saya punya prinsip bahwa sekali seumur hidup menikah. Tidak ada kata cerai. Nah ini orang nggak ngaji Pak masalahnya. Orang nggak ngaji itu begitu, kaku. Padahal ada surat namanya tolak. Dan dulu juga ada sahabat cerai ada. Jadi orang ini karena nggak ngaji, jadi kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Akhirnya menyiksa dirinya. Saya tidak bisa bayangkan seorang istri sudah tidak suka dengan suaminya, lalu kemudian dipaksa untuk bersatu. Jadinya kayak apa coba? Ya susah kan untuk bisa mempertahankan. Istrinya sudah bilang, saya tanya, kamu masih suka sama suami kamu? Enggak. Kamu masih mencintai suami kamu? Enggak. Tapi lakinya enggak konsekuen juga. Suka marah-marah, suka mukul juga. Katanya mencintai tapi suka marah-marah dan suka mukul. Nah ini kan aneh lagi. Hikmahnya, ibrohnya luar biasa sebenarnya. Ini ada juga kasus ya. Umurnya masih muda. Anaknya umurnya baru ya 2 tahun. Mau cerai. Ya mereka sebenarnya ngaji semua.
Dua-duanya ngaji semua. Cuman lakinya aktivis, perempuannya ini mungkin nggak bisa ngimbangi lah gitu. Ya namanya aktivis kan sering pergi. Istri itu tinggal di rumah kan jarang ditunggoni. Makanya saya selalu berpesan kepada para aktivis agar kalau di rumah tolong full buat istri. Jadi diopeni tenan, diuleni tenan gitu. Ngerti diuleni, Bu? Diusel-usel. Gampangnya ngono lah. Betul-betul itu. Jadi HP itu betul-betul matikan. Biar anak dan istri itu betul-betul bisa menikmati ya kan. Kebersamaan dengan keluarga ini kan punya hak juga istri itu. Jangan mau seneng-seneng sama orang lain satu sisi ya kan. Tapi ternyata dia dengan istrinya enggak perhatian. Kalau saya punya anak perempuan, suaminya aktivis, ya saya pesennya pokoknya kalau suami kamu pulang, ibaratnya semua kamu tinggalkan aktivitas ini. Fokus ke suami. Kalau saya punya laki-laki, ya saya akan sampaikan bahwa kalau kamu pulang dari kegiatan-kegiatan keagamaan, ya dakwah misalnya, atau sosial atau apa, kalau sudah di rumah, ya kamu fokus ke istri. Sehingga tidak akan ada lagi yang namanya perceraian-perceraian seperti itu hanya disebabkan karena apa? Ketidaksiapan. Jadi kalau dua-duanya ini saya tanya, kamu masih mencintai suami kamu enggak? Enggak. Suaminya masih mencintai istri kamu? Enggak. Ya sudah. Ada yang komentar, kalau perlu jangan suruh cerai. Kasihan itu anaknya katanya. Ya maaf ya, orang yang mengatakan begitu menurut saya, itu orang enggak pengalaman juga. Kadang ada orang mempertahankan rumah tangga agar tidak cerai itu karena anak, tapi dia lupa bahwa anak ini tertekan psikisnya, tertekan psikologinya. Ketika melihat orang tuanya enggak pernah akur. Ini yang terlupakan. Sehingga Pak anak lebih cenderung curhatnya kepada orang lain. Ya kalau curhatnya orang di masjid, sama ustadz atau ahli jamaah bisa diarahkan. Lah kalau curhatnya di perapatan, ya sambil itu bawa kencrung-kencrung gitu, coba apa nggak pusing lagi? Kadang cerai itu baik pada posisi tertentu. Hampir rata-rata saya temukan itu orang nggak mau cerai mempertahankan anak. Saya nggak mau cerai karena saya akan pertahankan anak saya. Saya kasihan kalau saya harus berpisah dengan papanya. Tapi nggak konsekuen. Kehidupan dia antara bapaknya dengan ibunya ini nggak akur. Tidurnya satu di dapur, satunya di ruang tamu. Kamarnya kosong. Ini kan jadi masalah juga. Makanya pada satu ketika cerai diperlukan. Banyaklah beberapa orang yang cerai juga anaknya juga baik-baik saja dengan ibunya, dengan bapaknya juga ada masalah. Walaupun sudah tidak menjadi satu rumah gitu, sudah tidak menjadi suami istri.